Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Kubais dengan NPM 022723111029 dari Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan transformasi peran Bank Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Sebelum memasuki pembahasan utama, mari kita lihat sekilas ke belakang tentang Bank Indonesia sebelum tahun 2012 memiliki 3 mandat utama yang sangat komprehensif, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2011 tentang OJK, terjadi perubahan signifikan dalam fungsi pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dalam transformasi perannya, Bank Indonesia kini dapat lebih memfokuskan diri pada pengelolaan kebijakan moneter. Hal ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memiliki independensi penuh dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fokus yang lebih terarah ini memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih mengembangkan kebijakan moneter yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pengelolaan kebijakan moneter, hal ini memberikan ruang bagi Selain itu, Bank Indonesia juga mengembang tugas pengawasan makroprudensial yang sangat krusial. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi sistem keuangan secara makro, menilai risiko sistematik, dan melakukan koordinasi dengan OJK untuk mencegah terjadinya krisis. Peran makroprudensial ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas sistem keuangan yang terus meningkat. Dalam hal sistem pembayaran, Bank Indonesia tetap mempertahankan perannya sebagai regulator dan pengawas. Bank Indonesia terus mengembangkan inovasi dalam sistem pembayaran, termasuk implementasi BIFAS dan berbagai inisiatif digital di sistem pembayaran nasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kedua lembaga ini berkoordinasi melalui berbagai forum. Berkoordinasi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK, di mana terjadi pertukaran informasi dan data secara reguler. Koordinasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap kondisi sistem keuangan nasional. Dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia terus memperkuat perannya melalui berbagai inovasi, pengembangan sistem pembayaran digital, integrasi sistem pembayaran nasional, dan penguatan instrumen moneter menjadi fokus utama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial yang sangat dinamis. Selain itu, menjaga stabilitas keuangan di era digital dan menghadapi volatilitas ekonomi global menjadi tantangan yang memerlukan strategi yang tepat. Transformasi peran Bank Indonesia pasca terbentuknya OJK telah membawa perubahan positif dalam sistem keuangan nasional. Fokus yang lebih terarah pada kebijakan moneter, penguatan pengawasan makroprudensial, dan inovasi sistem pembayaran yang telah diciptakan fondasi yang lebih kuat bagi stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mari kita bahas lebih mendalam apa yang mengenai transformasi peran Bank Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam pembahasan ini yang belum kita bahas sebelumnya. Pertama, mari kita memahami konteks historis yang lebih luas. Sebelum krisis finansial Asia pada tahun 1997 hingga 1998, sistem pengawasan perbankan di Indonesia masih terpusat di Bank Indonesia. Pengalaman krisis tersebut memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pemisahan fungsi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Banyak negara kemudian mengadopsi model pengawasan terpisah, termasuk Indonesia yang akhirnya membentuk Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia kini menerapkan framework kebijakan moneter yang lebih sophisticated. Bank Indonesia menggunakan pendekatan Inflation Targeting Framework atau ITF dengan instrumen utama suku bunga kebijakan atau BI rate
yang kemudian bertransformasi menjadi BI 7-day reverse repo rate. Kerangka operasi moneter ini didukung dengan analisis dan proyeksi yang lebih mendalam, termasuk penggunaan model-model ekonometrik yang kompleks. Berbicara tentang stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki peran analisis yang lebih komprehensif. Bank Indonesia secara reguler melakukan stress testing terhadap sistem perbankan, menganalisis keterhubungan antara institusi keuangan, dan membantu perkembangan risiko sistematik. Semua ini dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam era digital, Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau disingkat dengan BSPI 2025. Inisiatif ini mencakup 5 pilar utama yang akan mentransformasikan sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia juga aktif mengembangkan Central Bank Digital Currency atau CBDC yang disebut digital rupiah sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan preferensi masyarakat dalam bertransaksi. Aspek penting lainnya adalah peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah. Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen moneter syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kebijakan. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dalam konteks internasional, Bank Indonesia semakin aktif dalam forum-forum global seperti G20, Financial Stability Board atau FSB, dan berbagai kerjasama bilateral dan multilateral. Peran ini semakin penting mengingat posisi Indonesia strategis dalam ekonomi global dan regional. Bank Indonesia juga mengedepankan kerangka kerja yang kuat, manajemen, risiko, dan tata kelola. Hal ini mencakup penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko operasional, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menerapkan standar tata kelola tertinggi untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan. Dalam aspek penelitian dan pengembangan, Bank Indonesia memperkuat kapasitas risetnya melalui Bank Indonesia Institute. Lembaga ini melakukan penelitian mendalam tentang ekonomi makro, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan berbagai isu strategis lainnya. Hasil penelitian ini menjadi input penting dalam proses pengambilan kebijakan. Terkait dengan stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia mengembangkan strategi intervensi yang lebih sophisticated di pasar falas. Hal ini termasuk penggunaan berbagai instrumen derivatif dan penguatan kerjasama dengan bank sentral negara lain dalam bentuk bilateral swap arrangement. Bank Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan pasar keuangan domestik. Ini mencakup pengembangan pasar uang antar bank, pasar repo, dan pasar derivatif. Pengembangan ini penting untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung pendalaman pasar keuangan. Dalam konteks green economy, Bank Indonesia mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam kerangka kebijakannya. Ini termasuk pengembangan instrumen keuangan hijau dan mendorong perbankan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penyaluran kredit. Fungsi advisory Bank Indonesia kepada pemerintah juga semakin diperkuat. Bank Indonesia memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan dalam berbagai forum, koordinasi dengan pemerintah termasuk dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Di bidang pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia terus melakukan inovasi dalam pencetakan pengedaran uang. Ini untuk termasuk pengembangan fitur keamanan yang lebih canggih dan manajemen peredaran uang yang lebih efisien. Bank Indonesia juga mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan data real time dari berbagai sumber. Menghadapi tantangan pandemi COVID-19 pada beberapa tahun lalu, Bank Indonesia menunjukkan fleksibilitas dalam menjalankan kebijakannya sambil tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Pengalaman ini memperkaya perspektif Bank Indonesia dalam menghadapi krisis di masa depan. Salah satu perkembangan signifikan dalam operasi moneter Bank Indonesia adalah penerapan framework operasi moneter atau disingkat dengan FOM. Yang baru, framework ini menekankan pada pengelolaan likuiditas yang lebih efisien melalui koordinator suku bunga. Bank Indonesia menguatkan standing facilities berupa deposit facility dan lending facility untuk membentuk koridor suku bunga overnight interbank. Pendekatan ini memungkinkan pengendalian likuiditas yang lebih presisi dan transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif.
Dalam konteks ini, manajemen cadangan devisa Bank Indonesia telah mengembangkan strategi diversifikasi yang lebih canggih. Selain penempatan tradisional yang surat berharga negara asing deposito di bank sentral, negara lain Bank Indonesia juga melakukan investasi pada instrumen yang lebih beragam dengan tetap memperhatikan aspek keamanan yang likuiditas. Strategi ini mencakup penetapan pada Special Drawing Rights atau SDR dan EMAS, serta pengembangan kerjasama pengelolaan devisa dengan bank sentral negara lain. Sebelum memasuki pembahasan utama, mari kita lihat sekilas ke belakang tentang Bank Indonesia sebelum tahun 2012 memiliki 3 mandat utama yang sangat komprehensif, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2011 tentang OJK, terjadi perubahan signifikan dalam fungsi pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dalam transformasi perannya, Bank Indonesia kini dapat lebih memfokuskan diri pada pengelolaan kebijakan moneter. Hal ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memiliki independensi penuh dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fokus yang lebih terarah ini memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih mengembangkan kebijakan moneter yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pengelolaan kebijakan moneter, hal ini memberikan ruang bagi Selain itu, Bank Indonesia juga mengembang tugas pengawasan makroprudensial yang sangat krusial. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi sistem keuangan secara makro, menilai risiko sistematik, dan melakukan koordinasi dengan OJK untuk mencegah terjadinya krisis. Peran makroprudensial ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas sistem keuangan yang terus meningkat. Dalam hal sistem pembayaran, Bank Indonesia tetap mempertahankan perannya sebagai regulator dan pengawas. Bank Indonesia terus mengembangkan inovasi dalam sistem pembayaran, termasuk implementasi BIFAS dan berbagai inisiatif digital di sistem pembayaran nasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kedua lembaga ini berkoordinasi melalui berbagai forum. Berkoordinasi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK, di mana terjadi pertukaran informasi dan data secara reguler. Koordinasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap kondisi sistem keuangan nasional. Dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia terus memperkuat perannya melalui berbagai inovasi, pengembangan sistem pembayaran digital, integrasi sistem pembayaran nasional, dan penguatan instrumen moneter menjadi fokus utama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial yang sangat dinamis. Selain itu, menjaga stabilitas keuangan di era digital dan menghadapi volatilitas ekonomi global menjadi tantangan yang memerlukan strategi yang tepat. Transformasi peran Bank Indonesia pasca terbentuknya OJK telah membawa perubahan positif dalam sistem keuangan nasional. Fokus yang lebih terarah pada kebijakan moneter, penguatan pengawasan makroprudensial, dan inovasi sistem pembayaran yang telah diciptakan fondasi yang lebih kuat bagi stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mari kita bahas lebih mendalam apa yang mengenai transformasi peran Bank Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam pembahasan ini yang belum kita bahas sebelumnya. Pertama, mari kita memahami konteks historis yang lebih luas. Sebelum krisis finansial Asia pada tahun 1997 hingga 1998, sistem pengawasan perbankan di Indonesia masih terpusat di Bank Indonesia. Pengalaman krisis tersebut memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pemisahan fungsi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Banyak negara kemudian mengadopsi model pengawasan terpisah, termasuk Indonesia yang akhirnya membentuk Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia kini menerapkan framework kebijakan moneter yang lebih sophisticated.
Bank Indonesia menggunakan pendekatan Inflation Targeting Framework atau ITF dengan instrumen utama suku bunga kebijakan atau BI rate yang kemudian bertransformasi menjadi BI 7-day reverse repo rate. Kerangka operasi moneter ini didukung dengan analisis dan proyeksi yang lebih mendalam, termasuk penggunaan model-model ekonometrik yang kompleks. Berbicara tentang stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki peran analisis yang lebih komprehensif. Bank Indonesia secara reguler melakukan stress testing terhadap sistem perbankan, menganalisis keterhubungan antara institusi keuangan, dan membantu perkembangan risiko sistematik. Semua ini dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam era digital, Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau disingkat dengan BSPI 2025. Inisiatif ini mencakup 5 pilar utama yang akan mentransformasikan sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia juga aktif mengembangkan Central Bank Digital Currency atau CBDC yang disebut digital rupiah sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan preferensi masyarakat dalam bertransaksi. Aspek penting lainnya adalah peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah. Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen moneter syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kebijakan. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dalam konteks internasional, Bank Indonesia semakin aktif dalam forum-forum global seperti G20, Financial Stability Board atau FSB, dan berbagai kerjasama bilateral dan multilateral. Pada ini semakin penting mengingat posisi Indonesia strategis dalam ekonomi global dan regional. Bank Indonesia juga mengedepankan kerangka kerja yang kuat, manajemen risiko dan tata kelola. Hal ini mencakup penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko operasional, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menerapkan standar tata kelola tertinggi untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan. Dalam aspek penelitian dan pengembangan, Bank Indonesia memperkuat kapasitas risetnya melalui Bank Indonesia Institute. Lembaga ini melakukan penelitian mendalam tentang ekonomi makro, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan berbagai isu strategis lainnya. Hasil penelitian ini menjadi input penting dalam proses pengambilan kebijakan. Terkait dengan stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia mengembangkan strategi intervensi yang lebih sophisticated di pasar falas. Hal ini termasuk penggunaan berbagai instrumen derivatif dan penguatan kerjasama dengan bank sentral negara lain dalam bentuk bilateral swap arrangement. Bank Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan pasar keuangan domestik. Ini mencakup pengembangan pasar uang antar bank, pasar repo, dan pasar derivatif. Pengembangan ini penting untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung pendalaman pasar keuangan. Dalam konteks green economy, Bank Indonesia mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam kerangka kebijakannya. Ini termasuk pengembangan instrumen keuangan hijau dan mendorong perbankan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penyaluran kredit. Fungsi advisory Bank Indonesia kepada pemerintah juga semakin diperkuat. Bank Indonesia memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan dalam berbagai forum, koordinasi dengan pemerintah termasuk dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Di bidang pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia terus melakukan inovasi dalam pencetakan pengedaran uang. Ini untuk termasuk pengembangan fitur keamanan yang lebih canggih dan manajemen peredaran uang yang lebih efisien. Bank Indonesia juga mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan data real time dari berbagai sumber. Menghadapi tantangan pandemi COVID-19 pada beberapa tahun lalu, Bank Indonesia menunjukkan fleksibilitas dalam menjalankan kebijakannya sambil tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Pengalaman ini memperkaya perspektif Bank Indonesia dalam menghadapi krisis di masa depan. Salah satu perkembangan signifikan dalam operasi moneter Bank Indonesia adalah penerapan framework operasi moneter atau disingkat dengan FOM. Yang baru, framework ini menekankan pada pengelolaan likuiditas yang lebih efisien melalui koordinator suku bunga. Bank Indonesia menguatkan standing facilities berupa deposit facility dan lending facility untuk membentuk koridor suku bunga overnight.
Interbank, pendekatan ini memungkinkan pengendalian likuiditas yang lebih presisi dan transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif. Dalam konteks ini, manajemen cadangan devisa Bank Indonesia telah mengembangkan strategi diversifikasi yang lebih canggih. Selain penempatan tradisional yang surat berharga negara asing deposito di bank sentral, negara lain Bank Indonesia juga melakukan investasi pada instrumen yang lebih beragam dengan tetap memperhatikan aspek keamanan yang likuiditas. Strategi ini mencakup penetapan pada Special Drawing Rights atau SDR dan EMAS, serta pengembangan kerjasama pengelolaan devisa dengan bank sentral negara lain. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.